Baik, kita akan lanjutkan video kali ini dengan menjelaskan tentang prosedur untuk membuat garis pengaruh, di mana video ini merupakan kelanjutan dari video pertama dan kedua sebelumnya. Nah, langkah-langkah untuk proses pembuatan garis pengaruh itu adalah yang pertama, berikan sebuah beban satuan, yaitu beban yang besarnya sebesar satu satuan di titik-titik di sepanjang bentang. Jadi kita akan semakin banyak titik-titik yang ditinjau, itu akan semakin baik hasilnya. Kemudian langkahnya yang kedua itu adalah persamaan keseimbangan untuk menemukan nilai-nilai dari reaksi peretakan, geser, atau momen di sebuah titik tertentu. Kemudian yang terakhir adalah Anda plot nilai-nilai tersebut untuk bentang untuk terakhir nanti ditentukan nilai maksimumnya. Sekarang kita lihat contoh 61. Di soal ini diketahui sebuah balok statis tertentu dengan panjang bentangnya adalah bentang AB sebesar 8 meter dan bentang B ke ujung itu sebesar 4 meter. Di tengah-tengahnya terdapat titik C. Anda diminta untuk menentukan berapakah besarnya reaksi peretakan di A dan B, kemudian gaya geser di titik C, berapakah momen di titik C, kemudian gaya geser sebelum dan setelah peretakan B, kemudian momen di titik B. Maka kita akan lakukan langkah-langkah perhitungannya sama seperti uraian langkah yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, untuk menentukan reaksi peretakan di A, kita tinjau. Kita tempatkan beban sebesar satu satuan di titik sebelum titik C, pokoknya jaraknya sejauh X dari titik A. Dengan reaksi peretakan, dengan reaksi persamaan keseimbangan biasa, bisa kita dapatkan. Kita ambil sigma momen di B sama dengan 0, maka kita dapatkan AY kali 8, reaksi tumpuan A dikali 8, ditambah ini pemisalnya yang putaran searah dengan jarum jam positif ya. Kalau misalnya seperti yang biasa itu kan kita dapatkan asumsi kita itu adalah yang ke kanan yang searah dengan jarum jam itu adalah momen positif. Hasil yang didapatkan itu juga akan sama. Kita cobakan di sini. Sigma momen di B sama dengan 0. AY kali 8 dikurang P kali X. 8 dikurangi X sama dengan 0. Kalau dia pindah ruas berarti jadinya AY ini kan, ini tadi kurang dikurangi 8P ditambah PX sama dengan 0. Ini dipindah ruaskan ya. AY-nya sama dengan 8P dikurang PX per 8, sehingga AY-nya sama dengan P dikurangi ini X per 8. Oke. P ya. Ini PX per 8 ya. AY-nya nih sama dengan kalau sama-sama dibagi 8, AY sama dengan 1 dikurang 1 per 8X. Nah, setelah didapatkan nilainya masing-masing nilai persamaan ini, Anda tinggal masukkan saja nilai X masing-masing. Jika X sama dengan 0, AY-nya 1, X sama dengan 4, AY-nya setengah, X sama dengan 8, AY-nya sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 12, AY-nya sama dengan min 0,5. Sehingga kalau digambarkan, gambarnya adalah jadinya seperti ini. Ini adalah gambar garis pengaruh untuk reaksi tumpuan di A. Untuk reaksi tumpuan di B, dengan cara yang sama, kita juga bisa dapatkan. Kita bisa dapatkan dengan sigma momen di A sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan BY sama dengan 1/8X. Maka kita tabelkan, kita dapatkan nilai X sama dengan 0, BY-nya 0, X sama dengan 4, BY-nya 0,5, X 8,
B-nya 1, dan X sama dengan 12, B-nya sama dengan 1,5. Dan kalau digambarkan, ini adalah gambar diagram garis pengaruhnya untuk reaksi peretakan di B. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah berapakah geser di C? Untuk menentukan geser di C, kita tinjau. Kita ambil titik C, kemudian kita tinjau. Yang pertama adalah di sebelah pribadi di sebelah kiri titik C, yaitu antara 0 sampai dengan 4, dan pribadi di setelah titik C, yaitu di antara X sama dengan 4 sampai dengan X sama dengan 12. Nah, untuk pribadi yang pertama, kita tinjau di sini. Untuk pribadi yang pertama, kita bisa tentukan di sini VC dan nilai MC-nya. VC dan MC-nya. Nilai dengan persamaan keseimbangan juga, sigma V sama dengan 0, atau di sini disimbolkan dengan sigma EV sama dengan 0, maka didapatkan di sini. Di sini kan nilai gaya yang vertikal itu adalah AY dikurangi 1 dikurang VC sama dengan 0. Nah, dimasukkan nilai AY yang tadi. AY-nya adalah 1 dikurang 1/8X. Maka kita bisa dapatkan ini nilainya persamaannya. Didapatkan nilai VC-nya sama dengan min 1/8X, sehingga bisa nanti digambarkan nilai garis pengaruhnya. Kemudian dengan cara yang sama, kita tinjau untuk pribadi antara X sama dengan 4 sampai dengan X sama dengan 12. Nah, juga didapatkan nilainya adalah persamaannya ini, dan didapatkan nilai VC-nya ini nilainya. Nah, dari nilai persamaan yang tadi, kita bisa masukkan. Untuk nilai X sama dengan 0 sampai dengan X dengan sedikit di sebelah kiri titik C, maka persamaannya adalah yang ini. Sementara untuk nilai X-nya adalah sedikit di sebelah kanan titik C, yaitu sedikit di sebelah 4, sedikit di sebelah kanan titik C sampai dengan X sama dengan 12, itu persamaannya adalah ini. Nah, dimasukkan nilainya masing-masing sehingga kita bisa dapatkan nilainya. Khusus untuk ini X sama dengan 0 sama dengan 4 sedikit di sebelah kiri titik C, itu nilainya adalah pakai persamaan ini didapatkan nilainya ini. Dan sedikit di sebelah kanan titik 4 didapatkan nilainya ini dengan memakai persamaan yang ini. Maka didapatkan gambarnya adalah seperti gambar yang tertera di sini. Kita bisa gambarkan, ini kelihatan nilai gesernya sedikit di sebelah titik C, yang ini sedikit di sebelah kanan titik C sampai dengan X sama dengan 12. Ini persamaannya. Oke. Sekarang kita tinjau momen di C. Untuk menentukan momen di C, kita juga membagi atas dua pribadi, yaitu sedikit di sebelah C dan sedikit di sebelah kanan titik C. Nah, untuk sedikit di sebelah kiri titik C, kita bisa dapatkan persamaannya seperti biasa, Anda mendapatkan persamaan keseimbangannya. Maka MC-nya adalah ini persamaannya, didapatkan MC sama dengan setengah X. Nah, untuk yang sedikit di sebelah kanan titik titik C, maka didapatkan nilai persamaannya adalah ini, MC adalah ini, didapatkan MC-nya adalah 4 dikurang setengah X. Ini nanti dicoba aja ya. Dicoba saja bagaimana caranya menentukan reaksi persamaan keseimbangannya ini. Nah, dari nilai MC yang didapatkan dua buah ini MC untuk X sama dengan 0 sampai dengan 4, dan ini untuk nilai MC sedikit di sebelah kanan titik C, maka kita bisa gambarkan gambar garis pengaruhnya. Nah, kita masukkan dulu. Untuk X sama dengan 0 sampai dengan 4, MC-nya adalah setengah X. Ini dia, MC-nya adalah setengah X. Maka nilai MC-nya adalah pada X sama dengan 0, nilai MC-nya 0. Pada X sama dengan 4, nilainya adalah 2. Dan sedikit di sebelah kanan titik 4,
Didapatkan persamaannya adalah MC sama dengan 4 dikurangi setengah X, didapatkan nilainya 0 dan min 2. Dari persamaan ini, kita bisa gambarkan nilai diagram momen pengaruh garis pengaruhnya. Ini adalah nilainya. Yang ini untuk MC sama dengan 4 dikurang setengah X, dan yang ini untuk MC sama dengan 4 dikurangi dengan setengah X. Nah, dengan cara yang lain, dengan persamaan keseimbangan, Anda bisa menentukan, ini hasilnya harusnya sama dengan yang sudah Anda kerjakan dengan yang penjelasan yang sebelumnya. Kita bisa dapatkan nilai ini, gambar diagram reaksi perletakan di A, gambar gaya geser di C, sama ya caranya harusnya. Ya, ini untuk VC sama dengan AY kurang 1, ini VC sama dengan AY. Ini sama caranya. Untuk momennya juga sama. Dan ini untuk gambar diagram momennya. Nah, sekarang kita lihat geser sebelum perletakan B. Nah, kita tinjau geser sebelum perletakan B, caranya juga sama. Berarti kita tempatkan sedikit di sebelum titik B dan sedikit di setelah titik B. Untuk di sedikit sebelum titik B, kita cari reaksi gaya gesernya. Caranya sama seperti yang tadi, sehingga didapatkan gaya diagram gesernya. Ini diagram geser untuk AY-nya. Ini untuk reaksi perletakannya. Ini diagram geser, ini diagram garis pengaruh untuk gaya gesernya. Persamaannya adalah VB sama dengan AY kurang 1. Ini VB sama dengan AY untuk yang momen di B-nya. Ini untuk yang gaya di sebelum titik B. Ini gaya untuk yang di setelah titik B. Nah, ini gambar diagram garis pengaruhnya. Ini geser setelah perletakan B, dapat dicari juga. Ini momen di perletakan B. Oke, jadi begitu. Jadi yang penting Anda ingat di sini adalah yang pertama, langkah prosedur penganalisisan sebuah struktur yang akan dianalisis dengan menggunakan garis pengaruh. Anda harus tentukan yang pertama, tentukan terlebih dahulu letaknya sejauh X dan ditinjau di sebelum kita tentukan titik tinjauannya, kita tinjau di sebelum titik tersebut dan di sedikit di sebelah titik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tetapkan bebannya adalah sebesar 1 satuan dulu. Jadi setelah, karena lebih gampang kalau kita mencarinya, nanti kalau misalnya hanya beban P, tinggal kita kalikan saja dengan beban P-nya. Nah, setelah itu, kalau misalnya bebannya ada beberapa buah, misalnya adalah P-nya berbentuk series, maka kita harus tinjau bebannya itu di titik yang berbeda-beda dengan beban yang berbeda-beda juga, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Baiklah, saya harap Anda bisa memahami penjelasan dari contoh soal ini. Ada banyak contoh kasus berikutnya yang bisa Anda pelajari. Jika ada kesulitan, Anda bisa menghubungi saya. Kerjakan contoh-contoh soal yang ada ini. Cukup banyak contoh-contoh soal dengan modifikasi pembebanan yang berbeda-beda. Selamat bekerja. Setelah ini saya akan berikan satu buah tugas kepada Anda. Saya harap Anda bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyerah, tetap bersemangat di kondisi yang cukup berat ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di semester berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.